Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mulia Putri, NIM 112015. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Keberagaman Peradilan pada Masa Kesultanan. Poin pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi yang dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai. Islam dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Hadramaut dan Gujarat, India, dan sebagian kecil dari orang-orang Persia. Pada kerajaan ini, pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Pelaksanaan hukum pidana Islam pun telah dilaksanakan oleh kerajaan ini, seperti pelaksanaan hukum rajam untuk Meruah Popek, seorang anak raja yang terbukti melakukan zina. Tidak ada perbedaan antara jabatan atau golongan, keluarga, kerajaan, sampai rakyat biasa. Apabila terbukti melanggar hukum, Islam pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung memerintah 1613 sampai 1645. Hukum Islam hidup dan berpengaruh besar di kerajaan itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan berubahnya tata hukum di Mataram yang mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan. Istilah pengadilan untuk ini adalah kisos. Kerajaan ini tidak sepenuhnya menerapkan hukum pidana Islam, kecuali dalam masalah bughal, pemberontakan. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan dengan memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam. Orang-orang Islam mulai dilibatkan dalam peradilan peradaban. Setelah kondisi masyarakat dianggap siap dan paham dengan kebijakan yang diambil Sultan Agung, peradilan perdata yang ada diubah menjadi peradilan Surambi. Lembaga ini secara langsung berada di bawah raja, tetapi dipimpin oleh ulama. Ketua pengadilan, meskipun pada prinsipnya ada di tangan sultan, dalam pelaksanaannya berada di tangan penghulu yang didampingi oleh beberapa ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Sultan tidak pernah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nasihat peradilan Surambi. Sekalipun terjadi perubahan nama dari pengadilan perdata menjadi pengadilan Surambi, wewenang kekuasaannya masih tetap seperti peradilan perdata. Menurut Snapshot, pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berkaitan dengan hukum kekurangan, yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dalam menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat, penghulu hakim dibantu oleh 4 anggota yang disebut patok negara, atau dalam bahasa halus patok nagari. Baik penghulu hakim maupun patok negara tersebut abdi dalam, termasuk abdi dalam. Dalam perkembangannya selanjutnya, susunan keanggotaan ini ditambah adanya beberapa khatib yang bertugas memberi khotbah di beberapa masjid pada hari Jumat. Selain Al-Quran dan hadis, kitab hukum yang dipakai sebagai acuan adalah kitab-kitab fikih, yaitu kitab Muhrar, Muhalli, Tuhfah, Baca Tuhfah, Fathul Wahhab. Patok negara di kalangan Reh Kawadan Pangkulan Keraton Ngayogyakarta, semacam departemen agama, merupakan jabatan abdi dalam di lembaga tersebut dan tepatnya pembantu penghulu hakim di pengadilan Surambi. Masa itu merupakan masa penjajahan Belanda, sehingga raja perlu membentengi rakyatnya secara rohani agar kepribadian kuat. Untuk itu, dalam menyiarkan agama Islam di berbagai daerah didirikan masjid-masjid yang kemudian disebut Masjid Keagungan Dalam, yang berarti masjid milik raja atau sering disebut Masjid Sultani. Setelah kemerdekaan, keadaan berubah menjadi kerajaan yang semulanya mempunyai kekuasaan walaupun di bawah kekuasaan penjajah, dengan sendirinya masuk ke suatu wadah karena telah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Kesultanan Yogyakarta. Juga Kadipaten Pakualaman melaburkan daerahnya ke wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1947, Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang penghapusan peradilan raja di Jawa dan Sumatera.
Di dalamnya disebutkan bahwa semua pengadilan raja diserahkan kepada pengadilan yang berwenang. Republik Indonesia. Sejarah pembelakuannya UU tersebut secara yuridis pengadilan Surambi telah dihapus. Semenjak itu tidak ada lagi pengangkatan abdi dalam patok negara. Namun demikian masjid-masjid keagungan dalam masih ada dan dimanfaatkan hingga sekarang. Poin selanjutnya, peradilan pada masa Kesultanan Aceh. Di Aceh, sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan peradilan negeri yang mempunyai tingkat-tingkatan berikut. Tingkatan pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampung yang dipimpin oleh Koicik. Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan. Pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan banding kepada Ule Belang, pengadilan tingkat Kasua. Kedua, dapat dilakukan banding pada sultan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotanya terdiri dari Malikul Adil, orang kaya, Sri Paduka, Tuan orang kaya, Raja Padara, dan Fakih ulama. Kerajaan Banjar, pidana murni dilaksanakan di kerajaan ini yang dapat dibuktikan dengan adanya hukum potong tangan bagi pencuri atas hukuman rajam bagi pelaku zina. Kerajaan Banjar tercatat sebagai kerajaan besar yang memeluk agama Islam. Sultan Banjar sebelumnya bernama Pangeran Samudra berganti menjadi nama Pangeran Surisyah. Ia berjanji masuk Islam jika menang perang melawan pamannya, Pangeran Tomegung, setelah mendapat bantuan dari kerajaan di Jawa. Konsepsi hukum yang dianut di kerajaan Banjar tidak murni berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dikarenakan terdapat agama Hindu yang lebih dahulu masuk di Indonesia. Di Kalimantan Selatan sebelum kehadiran Islam telah subur adat istiadat lama yang sifatnya anisem. Hal ini merupakan tantangan para pendakwa yang tidak kenal lelah untuk mengikis setiap hadirnya ajaran yang bertentangan dengan Islam. Kehidupan keagamaan diwujudkan dengan adanya mufti dan qadi, yaitu hakim serta penasihat kerajaan dalam bidang agama. Tugas mereka yang utama adalah menangani masalah-masalah hukum keluarga dan hukum perkawinan. Qadi selain menangani masalah-masalah hukum privat, juga menyelesaikan perkara pidana atau dikenal dengan had. Hal ini tercatat dalam sejarah Banjar yang memberlakukan hukum bunuh terhadap orang Islam yang murtad, hukum potong tangan untuk mencuri, dan hukum mendara bagi orang yang terbukti melakukan zina. Tantangan hukum kerajaan Banjar telah dikodifikasi dalam bentuk sederhana yang aturan-aturan hukum sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam. Kodifikasi tersebut dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam. Pada akhirnya kedudukan Sultan di Banjar bukan sebagai pemegang kekuasaan ulul amri muslim di seluruh kerajaan. Poin selanjutnya itu peradilan agama Islam di Pariangan. Terdapat pengadilan agama yang mengadili perkara yang dewasa ini masuk pada masalah-masalah subvertif. Pengadilan ini merupakan pengadilan yang mengambil pedoman pada rukun-rukun yang ditetapkan oleh penghulu yang tentu saja adalah pemuka-pemuka agama di kerajaan. Di Cirebon atau di Pariangan terdapat 3 bentuk pengadilan: pengadilan agama, peradilan dragama, pengadilan cilage. Peradilan agama adalah peradilan yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukum mati, yaitu menjadi absolut. Kompetensi peradilan perdata di Mataram. Perkara-perkara tersebut tidak lagi dikirim ke Mataram karena kekuasaan pemerintah Mataram telah merosot. Kewenangan absolut peradilan dragma adalah perkataan, perkawinan, dan perwarisan. Sedangkan peradilan cilaga khusus menangani sengketa perniagaan. Pengadilan ini disebut dengan wasid. Poin selanjutnya yaitu peradilan agama di Banten. Pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan, pengaruh hukum Hindu sudah tidak bersikeras lagi, karena di Banten hanya ada 1 pengadilan yang dipimpin oleh Qadli sebagai hakim tunggal. Lain halnya dengan Cirebon yang pengadilannya dilaksanakan oleh 7 orang
menteri yang mewakili 3 sultan. Belanda pertama kali menginjakkan kakinya di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Bagaimana mula berjalannya peradilan agama di sana dan bagaimana sikap Belanda terhadap peradilan agama di daerah ini? Kiranya perlu diketahui bagaimana awal masuknya Islam di Banten. Setelah kota Banten, salah satu kota pelabuhan di kerajaan Pakuan Pajajaran dapat dikuasai oleh Valatehan. Segeralah dibentuk pemerintahan atas nama Sultan Demak. Tak lama kemudian dapat dikuasai pula Sunda Kelapa, juga salah satu kota pelabuhan dari Pakuan Pajajaran, yang kemudian diberi nama Jayakarta, dan dijadikan wilayah dari Kesultanan Banten. Cirebon sebagai kota pelabuhan terakhir dari Pakuan Pajajaran diduduki oleh Valatehan selaku abdi dari Sultan Demak dalam rangka penyebaran agama Islam, sehingga di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon menjadi wilayah kekuasaan Demak. Selanjutnya yaitu peradilan agama di Sulawesi. Di wilayah lain seperti Kalimantan Selatan dan Timur, para hakim-hakim agama diangkat sebagai penguasa setempat. Dengan berbagai ragam pengadilan itu menunjukkan posisinya yang sama, yaitu sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan raja atau sultan. Batasan wewenang peradilan agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing. Di Sulawesi, integrasi ajaran agama Islam dan lembaga-lembaga dalam pemerintahan kerajaan dan adat lebih encer karena peranan raja. Melalui kekuasaan politik dalam struktur kerajaan ditempatkan Pawera Syara, penjabat syariat, yang berkedudukan sama dengan Pawera Adek, penjabat adek, yang sebelum datangnya Islam telah ada pengadilan tingkat 2. Pawera Syara dipimpin oleh Kali Qodli, yaitu penjabat tertinggi dalam syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan pengadilan tingkat 3. Di masing-masing paleli diangkat penjabat bahwan yang disebut imam serta dibantu oleh seorang khatib dan seorang bilal, pengadilan tingkat 1. Para qadi dan penjabat urusan ini diberikan gaji yang diambil dari zakat harta, sedekah Idul Fitri dan Idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat, dan penyelenggaraan pernikahan. Yang terakhir, Kerajaan Raja Ali Haji di Riau. Sistem peradilan pada Kerajaan Riau telah tertata dengan rapi pada masa Raja Ali. Lembaga peradilan mempunyai kelengkapan layaknya sebuah pengadilan di masa sekarang. Pengadilan terdiri dari mahkamah kerajaan yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam kerajaan dan mahkamah kecil yang bertugas menangani setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Untuk masing-masing mahkamah itu diangkat 3 orang qadi yang menangani perkara muamalah, jinayah, dan munakahat. Demikianlah pemaparan PPT dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.